Jawa Timur salah satu tujuan utama mudik, Kapolri bersama Panglima TNI tinjau Terminal Purabaya. Korlantas Polri siapkan drone hingga jangkauan 20 km untuk awasi arus mudik Lebaran 2024. Kapolri bersama Panglima TNI lakukan pantauan udara menggunakan heli menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kapolri bersama Panglima TNI dan Menteri Perhubungan melakukan pengecekan persiapan pengamanan arus mudik di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana Jawa Timur adalah merupakan salah satu tujuan utama pemudik. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolri menyebut Jawa Timur merupakan salah satu tujuan utama pemudik. Untuk itu, Kapolri mengimbau pemudik khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur, baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun yang menggunakan angkutan umum, agar menjaga keselamatan. Mengingat berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, angka kecelakaan di wilayah Jawa Timur agak lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Selain itu, Kapolri juga meminta pengendara untuk berhenti di rest area jika dalam keadaan lelah. Hal ini guna menghindari kecelakaan lalu lintas. Wilayah Jawa Timur ini menjadi salah satu tujuan utama mudik, di mana kita pesankan karena memang dari hasil evaluasi tahun 2023 angka lakanya agak lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, sehingga tadi kita ingatkan untuk betul-betul menjaga keselamatan para pemudik, baik yang menggunakan kendaraan pribadi, yang menggunakan kendaraan angkutan, utamanya memastikan bahwa di daerah-daerah yang sering terjadi rawan kecelakaan itu diberikan sosialisasi, perhatikan rest areanya, sehingga kemudian masyarakat yang capek bisa istirahat terlebih dahulu, ataupun jangan buru-buru pengen cepat sampai, menambah kecepatan dan akhirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolri juga meminta agar para sopir bus mudik dicek kesehatan sebelum berangkat, sehingga para sopir bus bisa membawa mobil dalam keadaan prima. Hal ini selaras dengan komitmen TNI Polri untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat selama arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan patroli udara menggunakan helikopter menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
Patroli udara di Pelabuhan Gilimanuk ini dilakukan untuk mengecek kesiapan arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk dan sekitarnya. Kapolri dan Panglima TNI melihat kondisi arus lalu lintas sekitaran Pelabuhan Gilimanuk untuk memastikan pengamanan dan pelayanan arus mudik balik Lebaran 2024. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri dan seluruh lintas sektoral yang terkait terus berupaya dan menyiapkan strategi demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga tinjau kesiapan pengaturan dan pengamanan mudik Lebaran 2024 di Command Center Korlantas Polri di kilometer 29 Gerbang Tol Cikarang Utama, Jawa Barat. Pada tinjauan jalur mudik Idul Fitri 2024 di Command Center Korlantas Polri di kilometer 29 Cikarang, Jawa Barat, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi mengatakan, pemerintah telah adakan posko-posko untuk yang akan mudik Lebaran di sepanjang ruas tol Trans Jawa dan jalur arteri. Ada 3 jenis pos yang akan disiapkan, diantaranya yakni pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Pos terpadu ini di dalamnya melibatkan kementerian-kementerian teknis. Di situ ada pelayanan kesehatan, kemudian juga ada pelayanan berkaitan dengan PPA, Ibu Menteri PPA, dan juga ada pelayanan-pelayanan yang lain termasuk Kementerian Sosial. Nah, di pos terpadu ini baik yang ada di jalur tol maupun yang non tol, yang di jalur arteri, diupayakan mohon disiapkan untuk tempat istirahat anak atau tempat bermain anak, dan juga untuk ruang laktasi untuk ibu menyusui. Dalam kesempatan yang sama, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, Polri telah menyiapkan drone untuk memantau situasi lalu lintas melalui udara selama arus mudik berlangsung. Dalam memantau arus mudik dan arus balik tahun 2024. Alhamdulillah sudah ada beberapa perkembangan yang ada karena untuk dari kepolisian sendiri untuk penggunaan rekayasa lalu lintas itu adalah merupakan diskresi dari kepolisian untuk penggunaannya. Terkait dengan hal tersebut kita sudah mempersiapkan dengan menggelar sekian ratus CCTV, kemudian kita juga sudah mulai tahun ini menggunakan drone untuk mengcover daerah-daerah yang blank area sehingga itu semua bisa berjalan dengan baik. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menambahkan bahwa terjadi lonjakan arus mudik hingga 7% pada tanggal 3 hingga 4 April 2024. Brigjen Pol Raden Slamet juga menghimbau kepada masyarakat untuk mudik lebih awal agar terhindar dari puncak arus mudik pada tanggal 6 hingga 7 April mendatang. Dari Cikarang, Jawa Barat, Ica Tanasya Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pasca SPBU Belintut yang sempat terbakar Sabtu siang dan menghanguskan 6 unit sepeda motor, polisi telah menetapkan seorang tersangka dari hasil penyelidikan saksi dan rekaman CCTV. Pasca SPBU Belintut yang sempat terbakar Sabtu siang dan menghanguskan 6 unit sepeda motor, polisi telah menetapkan seorang tersangka dari hasil penyelidikan saksi dan rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini menjadi salah satu bukti saat SPBU Belintut di Kutai Barat terbakar pada Sabtu siang. Dari rekaman CCTV terlihat api berasal dari salah satu motor yang terbakar usai melakukan pengisian bahan bakar. Akibat panik, pemilik motor menjatuhkan motor dekat dengan dispenser SPBU dan membakar 2 dispenser serta 6 unit motor.
Usai melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan CCTV, polisi menetapkan seorang tersangka berinisial SA yang terbukti lalai. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka melakukan pengisian BBM subsidi di SPBU secara berulang-ulang lebih kurang 7 kali menggunakan sepeda motor yang telah dirubah speknya dan tidak sesuai standar, salah satunya pada busi pengapian kabel dalam keadaan telanjang dan terdapat botol plastik berkapasitas lebih kurang 1 liter berisi BBM Pertalite untuk menyalurkan BBM ke mesin dan diletakkan di dekat busi. Dan pada saat menghidupkan sepeda motor menimbulkan percikan api pada busi dan mengenai botol plastik yang berisi BBM Pertalite. Penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan tim gabungan dari Polres Kutai Barat atas perintah Bapak Kapolres, terdiri dari Satreskrim, Satintel, dan juga dibantu oleh Polsek yang ada untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dan kemudian berkat kesiapan dan ketanggapan anggota menemukan 2 alat bukti untuk menetapkan 1 orang tersangka dari inisial SA. Dan kemudian pelaku saat sekarang ini sudah kita amankan dan kemudian dilakukan proses penyidikan lebih lanjut di Polres Kutai Barat. Selain daripada alat bukti CCTV yang sudah kita dapatkan, keterangan daripada saksi-saksi yang ada di TKP pada saat itu, baik orang sipil maupun dari petugas yang ada di SPBU itu sendiri, sudah cukup untuk kita tetapkan 1 orang tersangka. Jadi yang bersangkutan itu mengisi BBM dan kemudian setelah mengisi, motornya bergerak kurang lebih 3 meter dan di starter, kemudian muncul titik api, ya, percikan api dari motor itu sendiri, kemudian menyambar ke tangkinya dan api langsung membesar karena isi tangkinya full. Dan kemudian menyambar dengan nozzle yang ada di SPBU itu sendiri, dan motor-motor yang ada melakukan pengisian juga ikut terbakar, di mana jumlah unit yang terbakar ada 6 unit karena memang pada saat itu ditinggalkan oleh pemiliknya ketakutan. Demikian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Humas Polres Kutai Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Ngawi Polda Jatim melakukan patroli dan sidak ke beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di wilayah Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Tim gabungan Polres Ngawi bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi melakukan pemeriksaan tarakan di setiap mesin pengisian BBM di SPBU di Jalan PB Sudirman. Sidak ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan BBM aman sehingga masyarakat tidak dirugikan saat mengisi BBM menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono melalui Kasih Humas Ibtu Dian menjelaskan bahwa sidak ini tidak hanya dilakukan di satu titik tetapi di semua SPBU yang ada di wilayah Ngawi. Kita dari Polres Ngawi menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolri. Polres Ngawi telah melakukan sidak terhadap beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi dan tidak ditemukan kecurangan ataupun oplosan campuran seperti yang ada di daerah lain. Jadi tujuannya untuk memastikan stok SPBU aman untuk selama mudik Lebaran untuk masyarakat, ya, jadi tersedia dan juga tidak ada kecurangan di pihak SPBU. Kita dari Polres Ngawi melaksanakan patroli sesering mungkin untuk di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Polres Grobogan menggelar apel gelar pasukan dan pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat Candi 2024 di halaman Setda Grobogan, Jawa Tengah. Gelar apel operasi Ketupat Candi 2024 dipimpin oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni, didampingi Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan, serta Dandim 0717 Grobogan Letkol Muda Setiawan. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan usai kegiatan mengungkapkan bahwa Polres Grobogan telah siap mengamankan pelaksanaan operasi Ketupat Candi 2024. Polres Grobogan bersama TNI dan dinas terkait siap mengamankan arus mudik dan arus balik serta menjaga Kamtipmas di wilayah Kabupaten Grobogan.
Polres Grobogan menyiapkan 7 pos. Ini ada beberapa pos untuk pos pengamanan. Di antaranya tugasnya adalah untuk pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas untuk memperlancar dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudik maupun balik. Kemudian ada juga pos-pos di Strong Point. Ini adalah pos-pos seperti di terminal, tempat-tempat lokasi wisata yang dimungkinkan kegiatan-kegiatan masyarakat nantinya akan meningkat. Kemudian juga kita ada pos pelayanan di Simpang 5. Ini pos pelayanan terpadu, juga melayani warga yang mungkin mau istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Juga kita siapkan pos sinergitas TNI Polri. Ini berbeda dari tahun lalu, ini khusus tahun ini kita ada pos sinergitas TNI dan Polri. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.